Baik Bapak Ibu, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini satu firman yang bagi saya sendiri cukup berat, dan bagi saya sendiri firman ini cukup membuat saya menguras tenaga. Ya, silakan PowerPoint-nya untuk ditampilkan. Saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan boleh enggak ya hidup saya ini lepas dari yang namanya proses. Capek Tuhan. Ya, selalu mungkin menjadi satu doa kita pribadi, boleh enggak sih Tuhan, hidup kami itu jalannya seperti jalan tol gitu Tuhan. Kalau boleh minta gitu sama Tuhan ya, mulus gitu ya, sehat terus, kangtau terus ya, enggak ada masalah terus. Ternyata bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan permasalahannya Bapak Ibu, yang namanya proses hidup ini gak sampai, istilahnya gak tahu sampai kapan gitu ya. Bahkan mungkin saya mau pastikan proses hidup ini terus berjalan sampai kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Dan ini merupakan satu hal yang harus kita mengerti. Karena hari-hari ini kita menghadapi setiap proses dan proses yang terkadang membuat kita udah hands up sama Tuhan, udah nyerah sama Tuhan. Tetapi ketika kita belajar, dan saya juga belajar diberkati firman Tuhan, sebelum saya sharing sama Bapak Ibu, saya sharing dulu dengan diri saya dengan berkaca pada firman Tuhan ini. Tuhan, apa sih yang terjadi dengan proses itu? Mimpi saya mau hidup baik-baik saja. Mimpi saya mau hidup dalam keadaan yang good. Mimpi saya mau dalam keadaan yang oke. Tapi kenapa Tuhan harus izinkan sebuah proses ini terjadi dalam kehidupan kita? Belajar ya, saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kenapa harus proses? Satu yang harus diingat Bapak Ibu, di dalam sebuah proses ada yang namanya peremukan. Mari kita buka ayatnya, Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8, Ulangan pasal ke-8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu di padang gurun, selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu, Tuhan tuh gak iseng. Tuhan gak semena-mena ngizinkan proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita. Balik PowerPoint-nya. Tuhan gak pernah iseng, Julius saya kasih proses ya, enggak. Nanti Jerry saya kasih proses ya, gak pernah random. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, ketika menghadapi sebuah proses, berarti ada sesuatu yang harus diremukkan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu contohnya kalau piara kuku gitu ya, kan suka juga piara kuku. Tapi kalau kukunya itu kepanjangan akan berakibat juga hal yang gak baik, betul ya Bu ya? Kuku bagus kalau mungkin dalam batas tertentu panjangnya. Tetapi kalau sudah melebihi batas tertentu, kuku itu akan menjadi masalah. Mau kerja gak bisa, mau masak gak bisa, mau gimana-gimana juga gak bisa. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau sesuatu di mata Tuhan ada yang tidak baik dan tidak berkenan, harus diremukkan. Makanya terjadi sebuah proses untuk meremukkan kita itu gak gampang. Berusaha untuk lebih baik lagi itu gak gampang. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus. Melalui proses apa? Ya diremukin. Ego kita diremukin, harga diri kita diremukin. Ketika kita baca kitab yang tadi kita baca dalam Ulangan tadi, bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian harus melewati masa padang gurun, pembentukan, proses. Yuk kita baca yuk yang poin keduanya ya, sama-sama ya, 1, 2, 3. Kalau kita direndahkan manusia, kita masih sakit hati, itu artinya kita masih sombong. Itu proses. Dan ini kita selalu gagal. Kenapa saya katakan begitu?
Kadang-kadang ketika kita direndahkan sama manusia, kita punya harga diri, kita punya emosi terganggu, kita masih sakit hati, kita sombong. Halo, ingat kita apa? Keset. Kita keset. Dan saya selalu membawakan pada firman Tuhan ini, hidupnya rendah hati aja deh. Kalau mungkin kita masih direndahkan orang, kita masih sakit hati, masih emosi, masih kesel, kita masih sombong. Teladan yang kita anggungkan adalah Yesus yang rela mati di kayu salib, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ayo Bapak Ibu, lewati masa pembentukan Tuhan. Masa peremukan itu enggak enak. Diremukin itu enggak enak Bapak Ibu. Tapi setelah diremukan menjadi pribadi yang mulia, itu baru luar biasa. Saya pikir semua enggak ada yang mau diremukan. Enggak ada yang mau. Kalau bisa semua berjalan, tetapi kita namanya manusia. Kadang-kadang kita tidak menyadari sikap kita. Kita manusia, kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa wah mungkin kita punya sesuatu yang lebih tinggi daripada standarnya Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya kenapa ada proses demi proses yang Tuhan izinkan, ngeremukin supaya kita tetap rendah hati. Supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Makanya setiap kali kita melewati peremukan, kalau kita masih keras hati, maka orang-orang di sekitar kita yang akan meremukan kita. Ngamplas. Bapak Ibu tahu amplas? Amplas itu nggak enak Bapak Ibu. Di amplas besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Itu nggak gampang Bapak Ibu. Jangan cepat marah. Jangan cepat ngeluh. Tapi harus kita rela. Hati kita supaya apa? Proses pembentukan kita cepat sama Tuhan. Ketika kita diremukkan Tuhan, kita mengeraskan hati. Semakin kita keras, semakin Tuhan hancurkan kita dengan cara yang kuat. Dan itu nambah sakit Bapak Ibu. Nambah sakit. Makanya kalau ketika dengan lembut, mungkin firman Tuhan datang berkali-kali. Mungkin dengan teguran yang ringan, saudara masih belum pernah dengar, akan habis dihajar Tuhan. Demi apa? Supaya saya dan saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini gak gampang lewatinnya. Di amplas itu sakit Bapak Ibu. Digesek itu sakit. Bahkan timbul gaya gesek pasti ada panas. Ada apinya. Itu gak gampang Bapak Ibu. Tapi waktu kita diremukan, kita relakan hati kita, Tuhan. Thank you Tuhan. Kamsia Tuhan. Orang Bangka bilang simung Tuhan. Saya tahu Tuhan. Ada maksud Tuhan di balik semuanya ini. Gak gampang sudah. Setelah kita diremukan, yang menentukan adalah respon kita. Amsal pasal 29 ayat yang pertama. Amsal 29 ayat yang ke-1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Next, balik ke PowerPoint. Bapak Ibu, sekeras-kerasnya kita diremukan. Kalau respon kita benar, hidup kita akan benar. Tapi kalau kita udah diremukan, dibentuk sama Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tapi respon kita salah, hidup kita berantakan. Respon yang benar menentukan hasil yang baik. Orang yang hatinya keras dan sombong, orang yang hatinya keras dan sombong, hatinya tidak akan pulih sampai akhir hayat. Sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, gak akan pulih. Sudah. Kalau Anda dan saya gak punya respon yang benar ketika diproses sama Tuhan, kita akan punya masa depan yang cerah. Susah Bapak Ibu. Kita baca yang atasnya, 1, 2, 3. Kalau kita mau dipulihkan, jangan sombong, meskipun kita ditegur, kita tenang dulu. Kalau respon salah, masalah 1 bisa jadi 100. Terserah orang mau niat jahat apa dan hidup kita.
Yang penting urusan kita pribadi kita dengan Tuhan. Respon kita benar di hadapan Tuhan. Ini bergejolak loh saudara. Setiap berhadapan dengan respon, setiap berhadapan dengan proses, setiap berhadapan dengan yang namanya permukaan, ini bergejolak hati. Bapak Ibu semua punya hati dan perasaan. Tapi ketika kita menanggapi respon itu dengan baik, maka cepat terjadilah pemulihan. Dan kalau respon kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan membela hidup kita. Benar. Terlihat dari muka. Mata, karena hati itu terpancar. Karena semua terpancar dari hati. Maaf saya katakan begini. Kita harus mengubah dari dalam baru keluar. Kalau dari luar ke dalam namanya munafik. Makanya saya tema di bulan ini di Bangka, Tobuali. Hidup yang berintegritas, jangan menjadi orang yang munafik. Saudara rubah nih dari hati keluar, bukan dari kalau dari luar ke dalam, saudara lihat orang, saudara senyum-senyum gitu ya. Udahlah. Enggak zamannya lagi orang munafik. Yang diubah nih hati. Dan proses itu tidak gampang dilakukan. Respon itu adalah dasar. Baca yang poin nomor 2. Nggak apa-apa ya, karena sambil supaya sudah nggak ngantuk gitu. Yang kedua kita baca ya. 1, 2, 3. Orang rendah hati mengakui dan tidak nunjuk siapapun, tapi harus belajar dari kesalahan yang ada. Kalau kita rendah hati, kita belajar dari kesalahan yang ada. Tuhan terima kasih. Melalui proses ini, saya tahu ada sesuatu yang saya harus pelajari. Tanpa saya nunjuk si A, si B, si C. Jangan pernah lari dari masalah. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Dan jangan pernah kecewa. Karena respon-respon itulah yang menentukan masa depan hidup kita. Makanya saya katakan tadi di depan gak gampang bawa firman Tuhan ini. Sebelum saya harus melakukan di dalam hidup saya sehari-hari. Gak ada yang namanya teori dalam firman. Firman itu harus dipraktekkan dalam hidup sehari-hari sudah. Yuk kita cek poin yang pertama ya. 1, 2, 3. Orang yang menyakiti kita, membuat kita belajar mengampuni, sabar, mengasihi, dan mereka menjadi mutiara yang berharga dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu kita bisa belajar mengampuni kalau kita nggak pernah disakiti? Bagaimana kita tahu arti sebuah kesabaran kalau kita tidak pernah berhadapan dengan orang-orang yang rese? Bagaimana kita tahu kalau kita belajar mengasihi kalau kita tidak disakiti terlebih dahulu? Jadi jangan cuma teori ketika ikut Tuhan. Ngampuni, tapi cuma teori, gampang. Tapi respon yang baik kita boleh berkata begini, Tuhan, lewat masalah ini, apa yang mau Tuhan ubah dalam hidup saya? Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Ketemu mungkin dengan masalah, ketemu dengan sakit penyakit yang kita sudah jaga hidup baik-baik. Kita sudah hidup mungkin menurut kita baik gitu ya. Tapi Tuhan masih izinkan aja proses itu terjadi. Kita belajar paradigma kita. Ketika kita menghadapi situasi apapun juga. Kita berani ngomong sama Tuhan melalui doa kita. Tuhan, lewat masalah ini Tuhan, apa yang mau Tuhan ubah dalam hidup saya? Sadar. Tuhan kan saya bilang tadi firman Tuhan gak mungkin iseng. Tiba-tiba dikasihlah proses, dikasihlah masalah, udah hidup enak-enak. Tiba-tiba datang proses itu. Tuhan gak pernah iseng. Memang kita gak lepas dari namanya masalah. Tetapi ketika Tuhan izinkan semua itu terjadi, Tuhan gak pernah iseng. Akan Tuhan kerjakan menjadi pribadi yang berkenan itu. Yang kedua makanya responmu harus baik. Yang ketiga apa? Jaga nih omongan kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, thank you. Sorry sudah. Sorry.
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Balik PowerPoint-nya bro. Please tolong Bapak Ibu, sisi kanan, sisi tengah saya, di depan saya. Kalau Anda diproses Tuhan, jaga nih omongan. Jaga nih mulut. Jangan banyak omong. Kasihan orang di sekitar kita tuh ditembakin terus. Ngerti bahasa ditembakin ya? Orang Jakarta bilang nyerocos mulut. Kita harus banyak diam, duduk diam di bawah kaki Tuhan ketika mengalami proses. Jangan jadi orang di sekitar jadi bahan tembakan kita. Orang yang tadinya nggak salah jadi ikut salah dan jadi sakit hati gara-gara omongan kita. Kita juga lagi diproses. Kita harus banyak diam, andai pun kita harus berkata-kata pada waktu kita diproses. Berkatalah dengan bijak. Supaya nggak timbul masalah yang baru, saudara. Omongan ini bahaya loh. Mulut kita menciptakan, berkuasa untuk menciptakan dan menentukan. Kalau kita berkata yang baik, pasti hidup kita akan menjadi lebih baik. Di tengah situasi yang buruk, kalau kita berkatakan yang baik, keadaan akan menjadi lebih baik. Ketika mengalami proses demi proses yang terjadi, omongan kita ini berkuasa. Menghadapi situasi ekonomi yang ini baru Rusia dan Ukraina. Udah Sri Lanka bangkrut. Puji Tuhan Indonesia masih tetap kokoh berdiri. Dan saya mau pastikan saudara, apapun yang terjadi dengan keadaan di dunia ini, dengar baik, surga tidak pernah bangkrut memberkati saudara. Percaya, engkau hidup dipelihara oleh Tuhan. Oke, Indonesia mengalami inflasi. Oke, Jakarta, mungkin Bapak Ibu di Banten mengalami namanya inflasi. Tapi ketika kita hidup benar dan sungguh-sungguh pada Tuhan, seperti pujian yang tadi dinaikkan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dipikirkan, Tuhan sanggup menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Surga gak pernah bangkrut memberkati saudara. Tapi please jaga omonganmu itu berkuasa. Kalau kita dalam keadaan yang buruk, perkatakan yang baik. Saya sakit. Misalnya kita lagi sakit, kita ngomong, saya sehat, saya kuat. Dari omongan itu membuat imun kita jadi naik. Jangan kalau kita lagi sedang sakit, iya saya sakit, mati deh saya, mati beneran. Omonganmu tuh berkuasa loh, lagi susah. Minggu pertama kita nyanyikan pujian segala puji syukur, semangat. Minggu kedua lebih dari pemenang. Minggu ketiga segala perkara dapat ku tanggung. Minggu keempat lagu kita berubah. Ku tahu Bapa peliharaku, Indomie seleraku. Apapun yang terjadi Tuhan tetap pelihara hidup saudara. Makanya saudara di dalam hidup kita dengar. Kasih nih ruangan di dalam hati kita, ruangan anugerah. Supaya ketika ada orang yang berbuat salah sama kita dalam hidup, kita bisa mengampuni. Karena enggak dalam hidup ini tidak mungkin orang tidak berbuat salah sama kita. Setuju ya? Kita juga enggak mungkin tidak pernah berbuat salah sama orang. Kasih satu anugerah dalam hati kita ini, kasih spasi untuk kita bisa mengampuni orang itu. Seperti Tuhan katakan apa? Di dalam kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Sudah diremukan, respon kita harus baik, jaga omongan. Pada waktu kita marah, dengar, waktu emosi, omongin apa yang kita mau, bukan apa yang kita tidak mau. Bego lu ya, bego beneran, goblok beneran. Tapi kalau kita marah, kata-kata kita susah terkontrol, saudara. Kita minta kekuatan Tuhan dan minta Tuhan mengampuni setiap itu.
Kalau jadi bego beneran gimana kalau ngomelin anak misalnya? Kesel sih boleh kesel, tapi emosi ini tolonglah. Kita kan sudah milik Tuhan, sudah dewasa rohani, bukan anak sekolah minggu lagi. Omongan kita tuh berkuasa. Makanya isi hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Pada waktu hati kita diisi firman, kita kan kayak teko, bener Bapak Ibu ya? Tahu teko ya? Teko dalamnya kopi, keluarnya apa? Kopi. Teko dalamnya teh, keluarnya ya teh. Dalamnya kita dalam kita firman, yang keluar adalah firman. Tapi dalam kita kotor, yang keluar adalah air kotor, perkataan yang kotor. Makanya ketika kita diisi firman, kita tahu waktu kita diproses Tuhan, yang keluar tuh kata-kata ucapan syukur. Terima kasih. Syukur, terima kasih, bersyukur, dan sebagainya. Nah, orang yang selalu negatif akan mati pelan-pelan. Benar kata firman Tuhan di dalam Amsal, semakin banyak omongan, semakin banyak pelanggaran yang kita lakukan. Mari kita isi firman Tuhan. Jangan cuma numpang lewat. Akan kelihatan ketika menghadapi proses dan ujian, saudara. Dan ini gak pernah bisa lepas dalam hidup kita. Jaga mulut dan perkataan kita kalau kita mau menuai yang baik. Apa yang pernah kita tabur dulu, kata-kata kutuk itu berakibat tuaian yang tidak baik. Yang keempat, P, permukaan. R, respon. O, omongan. S, nggak ada jalan lain, semangat aja deh. Kalau lagi diproses, datang sama pendeta cuma ngomong apa? Saya juga gembala, saudara. Kalau ada jemaat datang cuma ngomongin, udah lu berdoa aja. Mau gimana juga, bener gak saudara? Waktu Anda dalam menghadapi proses, Anda mengalami satu permasalahan, Anda minta didoakan, kita doakan, kami doakan. Selebihnya dalam dirimu sendiri, apa semangat. Kalau nggak ada semangat, nggak akan bisa hidup kita menghadapi proses itu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Baca ya. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Justru engkau bisa melewati proses itu karena engkau punya semangat di dalam hidup. Mau minta tolong sama orang juga cuma orang bisa minta bantu apa sih sama kita? Dia akan bantu sesuai dengan maksimal, tapi ketika bisa yang bisa memprotek diri kita, yang membuat kita bisa maju adalah semangat. Dan semangat itu harus dimiliki oleh jemaat Tuhan yang datang sore hari. Semangat. Kalau udah nggak ada semangat mau gimana juga kita susah. Tapi kalau ada semangat, di mana ada semangat di situ akan Tuhan buka jalan, saudara. Semangat itu nggak bisa dari orang lain. Semangat itu nggak bisa bin salabin, no. Semangat adalah di dalam diri kita sendiri. Apa saja dalam hidup kita bisa hilang kecuali Tuhan, saudara. Tapi jangan sampai semangat kita hilang. Jangan sampai juga kasih kita kepada Tuhan hilang. Ketika ada masalah, gak pernah ke gereja, lari dari gereja. Tapi ketika ada masalah, justru dari masalah itu, Tuhan menguji kita. Apakah kita benar sungguh-sungguh sama Tuhan? Kadang perlu kok dibuat seperti itu. Saudara, saya kalau di Tobuali, cerita lah ya, bukan saksian. Anak saya 2, kadang-kadang suatu saat saya pengen ngomong sama anak saya. Kadang-kadang kan kalau saya sibuk pelayanan gitu ya, karena kalau di daerah tuh pelayanan lebih ke ini, ke door to door gitu ya. Kalau orang Jawa bilang belusukan. Satu saat saya ada waktu senggang, saya pengen ngobrol sama anak saya berdua. Udah makin dewasa kan, kita mau ngobrol, saya bilang, Cel, papa mau ngomong. Iya pak, nanti pak. BK, papa mau ngomong. Iya oke pak, sebentar pak ya, tanggung nih pak, lagi main sudah. Kalau sekarang zamannya game online gitu ya, main. Bentar ya pak, lagi tanggung pak. Oke, sekali, 2 kali saya panggil, udah panggil Cici deh. Dek, papa mau ngomong. Mumpung kita bisa ngobrol, kita ngobrol yuk gitu. Mau ngomong apa di sekolah, cerita aja gitu loh. Nah, iya pak sebentar pak, ini pak sebentar pak, tanggung pak, lagi asik nih pak.
Yang ketiga, saya udah gak pakai ngomong lagi, saya cabut wifi-nya sudah. Saya cabut wifi-nya. Papa mau ngomong ya, dari tadi Papa tunggu mau ngomong sama kamu. Saya belajar dari situ, saudara. Kadang-kadang kita perlu dikasih masalah atau proses. Tuhan tuh udah mau ngomong sama kita loh, nungguin kita sibuk melulu. Nungguin kita gak ada waktu buat Tuhan. Kadang Tuhan izinkan ketika kita mengalami masalah, disitulah Tuhan enak bicara sama kita, saudara. Waktu kita menghadapi sakit, saudara boleh tes deh, ketika Anda mengalami masalah, doamu paling kencang, doa bisa sehari 3 kali, sehari bisa 4 kali. Kalau lagi sakit, doamu bisa setiap jam, setiap kali. Di situ Tuhan senang, saudara. Kenapa? Oh, apa perlu tunggu sakit dulu bahwa engkau dekat lagi sama Tuhan? Apa perlu tunggu dapat masalah dulu waktu engkau dekat lagi sama Tuhan? Enggak, saudara. Ada masalah, tidak ada masalah, engkau harus tetap dekat dengan Tuhan. Supaya wifi-nya gak dicabut, saudara. Supaya fasilitasnya gak dicabut sama Tuhan. Sibuk boleh, kerja boleh, memang itu firman Tuhan. Tapi Tuhan juga pengen dekat sama kita. Ayo, jangan tunggu wifi-nya dicabut dulu. Jangan tunggu ada masalah dulu baru. Orang Bangka bilang ngep-ngep. Tahu dah ya, Cece orang Bangka ya. Ngep-ngep, tunggu. Baru Tuhan, terlambat. Semangat. Yang kelima, udah deh, nikmati aja deh. Nikmati aja prosesnya Tuhan deh. Nggak ada bisa lagi selain kita menikmati proses yang Tuhan berikan. Beda loh saudara, kata menikmati itu gini. Ketika kita makan gitu ya, kadang-kadang dengan ucapan syukur lagi disebut ya. Banyak sekali ucapan syukur yang harus disebutkan. Syukur harus kok dia tahu ya saya minta tisu. Syukur. Dengan ucapan syukur. Kita nikmati. Kita makan. Tuhan, meskipun makan nasi sama tahu, sama tempe, pakai kecap, nasi anget. Kalau kita makan dengan ucapan syukur menikmati, saudara. Tapi ketika kita makan di depan kita mungkin steak, nasi campur, babi panggang. Tapi kalau hati kita lagi nggak bener, kita nggak bisa menikmati makanan kita. Betul ya? Kita juga seperti itu ketika kita menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi proses, menghadapi dibenci orang, menghadapi tekanan, menghadapi ABC. Nikmati aja. Ketika kita menikmati itu, kita percaya saudara. Kita bisa melewati itu semua. Nikmati, gak bisa protes kok. Kita mau protes apa bisa Tuhan membatalkan prosesnya? Lebih keras iya. Makanya ketika kita diproses jangan sampai kita protes. Waktu kita diproses gak bakal bisa membatalkan rencana Tuhan yang terjadi untuk kita diproses Tuhan lebih baik lagi. Tidak ada jalan lain selain kita menikmati, enjoy aja. Dan kita boleh berkata thank you Tuhan buat proses ini. Thank you Tuhan buat setiap apa yang Tuhan izinkan. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang terakhir, setia ya sama Tuhan. Yuk kita baca yuk, Ibrani 10 ayat 35. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaan. Karena besar upah yang menantinya. 38, lompat ya. Ayat ke-38 dari Ibrani pasal yang ke-10. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ada iman ya. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Ada syukur, ada iman ya. Luar biasa nih nama-namanya, hebat, luar biasa. Yuk balik ke terakhir. Terakhir ya. Saudara, setia aja dia sama Tuhan. Seberat apapun proses, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Setia sampai akhir. Jangan pernah mundur dari Tuhan hanya gara-gara ngalamin proses. Please saudara, ketika kita jauh dari Tuhan, kita mundur dari Tuhan, hidup kita akan makin susah. Baca yang terakhir ya, di poin yang ke bawah ini, yang kedua ini. Sama-sama, 1, 2, 3. Kita harus bisa meninggalkan dunia yang fana ini dengan tenang. Dan kita harus persiapkan diri dengan baik menghadap Bapa di surga. Amin. Setia sampai akhir. Setia sampai akhir.
Yuk kita baca kesimpulannya, udah terakhir nih. 1, 2, 3. Kalau kita mau diproses Tuhan, Tuhan akan menjamin hidup kita. Tapi kalau kita tidak mau diproses, maka silakan atur diri kita sendiri. Yang kedua, Tuhan bukan Allah yang memaksa. Yang ketiga, kalau kita hidup di luar Tuhan, maka yang akan menghajar dan bentuk kita siapa? Setan atau iblis. Gak ada kuasa lain kok. Kalau kita gak mau diatur Tuhan, silakan. Seperti dulu mungkin orang tua kita zaman dulu ngomong begini, lu kalau gak mau diatur papa mama, ngomongnya apa? Silakan atur dirimu sendiri. Betul ya? Tapi kalau kita gak mau diajar Tuhan, gak mau diproses Tuhan, gak mau dibentuk Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita protes sama Tuhan, bahkan kita bilang, bye Tuhan. Yang bentuk kita adalah setan. Karena gak ada kuasa lain selain kuasa Tuhan dan kuasa setan. Baik Tuhan, aku gak mau ikut Tuhan lagi. Kenapa? Aku gak kuat Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Udah, jadi makanan iblis. Simpulan yang terakhir. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik kita tiarap dulu sama Tuhan. Daripada kita berdiri dengan penuh kesombongan. Biar hari ini, melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang hadir, ketika pulang dari tempat ini, punya paradigma yang baru tentang sebuah proses. P, berbicara permukaan. R, berbicara apa? Responmu harus benar. O, bicara apa? Omongan. S, semangat. E, enjoy aja, nikmati aja. Dan S yang terakhir, setia sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau sampai hari ini Tuhan masih panjang sabar menghadapi kita, yang terkadang betapa kerasnya hati kita, terkadang kita merasa paling benar. Tuhan masih menunggu kita. Menanti seberapa lama proses akan yang kita jalani. Setia sampai akhir. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita angkat satu pujian. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita menyiapkan, mensyukuri firman Tuhan pada hari ini. Minta kunci E. Yuk bantu yuk. Man. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Apa saudara? Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Mari dengan iman katakan, mendatangkan kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita nggak ngerti, walau kadang tak mudah mengerti. Lewati saudara, lewati cobaan, ku tetap katakan waktu Tuhan pasti terbaik. Dari awal ya, bila kau izinkan sesuatu terjadi, mendatangkan kebaikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu. Mari Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kami nggak ngerti, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Tidak pernah ada yang lewat dari yang namanya proses dalam kehidupan ini jemaat. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan untuk engkau menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Dan proses itu tidak akan pernah berhenti sampai kita pulang ke rumah Bapa di surga. Mari miliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Jangan marah, jangan emosi, saudara. Jangan menyalahkan siapapun. Tapi mulai berkata, thank you Tuhan. Kau mengerjakan semuanya untuk kebaikanku Tuhan. Apa yang mau Tuhan ubah dalam hidupku melalui setiap proses hidup ini Tuhan. Jaga omongan kita. Jangan ada kata-kata umpatan keluar. Jangan ada kata-kata kutuk keluar, saudara. Miliki semangat dalam menghadapi segala sesuatu, Bapak Ibu. Miliki semangat itu. Kau bisa, ada Tuhan yang menyertai, saudara. Nikmati aja prosesnya Tuhan. Jangan banyak tanya sama Tuhan. Nikmati. Kalau kau percaya kepada siapa hidupmu kau taruhkan. Tuhan gak pernah jahat, saudara. Tuhan gak pernah salah memproses kita. Setia ya jemaat. Setia ya. Kesetiaan itu mahal harganya Bapak Ibu. Meskipun kau mengalami proses demi proses yang kau hadapi, tapi engkau harus tetap setia sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan kadang-kadang engkau tidak kuat menghadapi proses ini. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan yang baru kepada kita untuk kita benar-benar melewati semuanya itu. Tuhan tahu betapa berat beban hidupmu yang kau hadapi jemaat Tuhan. Tuhan tahu air matamu jemaat. Kau menabur air mata, kau akan menuai dengan sorak-sorai daripada Tuhan. Kasih Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, makasih. Kami bisa bersama Tuhan. Tuhan memampukan kami. Hanya tinggal tunggu waktu Tuhan yang terbaik menjawab setiap doa kita. Dan kita boleh bersyukur untuk setiap Tuhan proses izinkan terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap firman yang sudah kami dengar. Firman yang mengubah hidup kami. Firman yang mengubah paradigma kami. Firman ini juga yang memberikan kami kekuatan menghadapi segala proses yang Tuhan izinkan terjadi. Yang penting Bapak Ibu, dasarmu kuat. Ketika ada pondasi atau apapun juga angin ribut, kau bisa kuat ketika kau punya dasar di atas batu karang yang teguh. Ketika kau benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan takut menghadapi apapun juga. Kalau hari ini kau mengalami proses dalam ekonomi, satu hal yang kau harus ingat bahwa surga tidak pernah bangkrut untuk memberkati saudara. Tuhan akan mencukupi kebutuhan hidupmu dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami semua. Kami manusia yang butuh Engkau. Tidak pernah bisa lepas daripada Engkau. Thank you Tuhan buat semuanya. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.